DPR Project, demokratis, proaktif, reaktif. Halo, selamat datang kembali di channel kami DPR Project. Ini Ngopi. ngoceh pikiran. Jangan lupa selalu ada kopi. Karena kopi jadi Sebuah ide inspirasi. benar dari sini. Tinta boleh habis, tapi ide jangan kehabisan. Oke, betul. Kopi Ngoceh pikiran. Jadi pikiran kita selalu ngoceh. Oh udah. Pikiran itu agar selalu siap untuk menerima setiap rangsangan, Mantap. sehingga output yang muncul menjadi output yang berkualitas sehingga bisa diterima Betul masyarakat. sekali. Tak sedap seperti Sekarang- rasa kopi ini. Apa nih kita? Oke. Sebelum kita mau bicara yang inti dulu, tapi gue pengen tanya sekali lagi sama kalian berdua. Tujuan kita bikin channel ini ngoceh begini apa sih sebenarnya? Tetap masih sama. Kita ini cuma melakukan kebiasaan kita aja sebenarnya. Ini kebiasaan kita sering ngobrol, sering sharing gitu. Yes. Dan kenapa kita rekam begini, terus mungkin kita unggah gitu supaya barangkali ada sesuatu yang bermanfaat dari yang kita obrolin ini gitu. Tuh. Apakah terlalu berlebihan nggak kalau kita mengedukasi orang gitu? Menurut kalian gimana? Enggak, kita kan juga bukan sok mengedukasi gitu ya. Tapi ya itu tadi supaya ya kali aja barangkali ada manfaat dari sini. Iya, kita juga kan melanjutkan estafet demokrasi bahwa kita Betul. memiliki hak untuk berbicara, berpendapat, menginterpretasi apa yang menurut kita masih layak untuk kita bicarakan. Kan Ya. itu kan asal usul nama kita juga DPR. Coba kasih tahu. Kayaknya kita harus jelasin nih. Apa tuh DPR itu? Iya, kenapa nama channel kita itu DPR? DPR itu Kita kan cerita aja sedikit ya. Iyalah. DPR Jadi, itu kan kita. demokratis, proaktif, dan reaktif. Maksudnya ya kita yang kita obrolin di channel ini ya tentang hal-hal yang berbau demokrasi, bebas berpendapat gitu, kita melakukan opini kita mengeluarkan opini kita gitu. Selalu kita ulang-ulang tuh kata-kata itu ya. Opinion, Iya, opini. Kita sebatas opini gitu. Dan kalau gua sambung-sambungin ternyata DPR itu nggak nyambung loh sama nama kita. Dedi, Fahmi, Rizky. oh iya. Iya, benar. Secara nggak langsung. Iya itu enggak Kebetulan. itu enggak Tanpa diatur. Tanpa diatur. Tanpa disetir. Dan ya semoga obrolan kita di sini bisa menjadi sebuah landasan rangsangan buat pemuda yang sebelumnya males untuk ikut campur, Ya. males untuk berbicara. Jadi setidaknya berani untuk berpendapat dan belajar peduli dengan Betul. keadaan sekitar. Ya, jadi jangan terlalu banyak diam lah di kamar gitu. Betul. Coba sekali-sekali mau ikut ngobrol sama kita juga boleh. Nggak apa-apa. Dan Opini yang tadi kita sebutkan berulang-ulang ya mungkin ada video dari yang pertama opini, tetapi kita bukan cuma sekedar opini, kita juga ada riset juga, Betul, ada riset juga yes. gitu. Nggak sekedar cuap-cuap ngomong yang ada di otak aja gitu. Karena kalau kita sama juga berbahaya juga. Berbahaya juga. Ya emang konten kita konten pendidikan kalau bisa. Dan Ya. ketika kita berbicara juga bukan maksud menjatuhkan pihak lain. Betul. Atau merendahkan, menjelekkan. Kita berbicara sesuai dengan porsi dan sudut pandang kita. Sesuai porsi demokrasi itu Iya. tadi. Kalaupun ada yang nggak setuju, ya silakan. Kita itu dengan argumentasi, bukan dengan sentimen. Boleh didebat, Argumen berarti jangan jelas dengan iya. Boleh didebat asal jangan digugat. Wes. Itu kayaknya yang lagi musim. Enggak dong, kan kita Enggak, aman. maksudnya yang lagi musim ini, musim banyak orang mengeluarkan pendapat. Oh iya, betul. Itu sangat berkaitan dengan informasi-informasi dari media. Itu kalau bisa dibilang literasi ya, benar nggak sih? Literasi. Iya, literasi itu menurut gua sekarang tuh banyak yang samar-samar, abu-abu gitu. Betul. Entah yang menyampaikan juga dengan yang menerimanya itu. Jadi kalau yang menyampaikannya
literasinya kurang kurang bagus, kurang mumpuni kurang lah. mumpuni gitu. Otomatis yang menerima juga pasti yang langsung menerima mentah-mentah Oh ya, ada ada kesalahpahaman di situ. kesalahpahaman gitu, ada kesalahpahaman. Ada miss. Demis. Jadi Itu. makna yang disampaikan nggak tersampaikan Iya. dengan baik. Itu sih yang menurut gua lagi banyak gua lihat di Kendalanya lagi kelihatan banget sih di Iya. Indonesia ya. lagi kelihatan banget di Indonesia. Terutama di anak-anak sih ya, di anak-anak generasi sekarang gitu. Adik-adik kita Generasi lah. X. Ya, Generasi apa adik-adik kita inilah gitu kayaknya lagi mengalami apa sih minimnya minat dalam membaca dalam gitu. baca ya. Apalagi ditambah dengan maraknya sekarang tuh banyak game-game yang sangat menarik. Iya. Ya gitu. online. Dorongan orang tua yang tidak seperti zaman dulu, apalagi kondisi ya pandemi saat ini semakin menambah. Padahal Iya, semakin menarik banget. Ya di masa pandemi kayak gini kan bisa disalurkan juga dengan membaca kan ya. Membaca tuh membuat tulisan, karya tulis segala macam sih gitu. Ya gue juga sebenarnya gue jarang baca sih. Gue orangnya jarang baca loh. Kelihatan. Tapi yang maksudnya dibaca bukan berarti kita nggak mau cari informasi Iya. gitu kan. Gue baca yang menurut gue suka lah. Iya. Ini berarti masih mau lah Masih baca, mau. ya kan? Karena kalau yang gue suka itu bacanya jadi setengah-setengah gitu. Iya betul. Kalau kita aja nggak selera dengan satu temanya, ya kan pasti juga nggak tuntas kita bacanya juga, nggak memaknai dengan baik. Dan menurut gue juga selain karena minat di dalam literasi yang berkurang, masyarakat kita juga kurang bisa menghargai para pemula. Betul. Menurut gue. Jadi Maksudnya apa? tuh? seakan-akan mereka yang memiliki hak untuk menulis, berbicara, mengungkapkan pendapat hanya orang-orang yang memiliki titel atau berpotensi di dalamnya. Iya. Sedangkan orang-orang yang baru mau mencoba untuk itu, baru mau coba udah dihujat, Iya. udah dicela. Itu yang Betul. membuat mereka baru mau maju mundur lagi, sehingga nggak muncul generasi-generasi baru yang siap untuk masuk ke dalamnya. Iya, mereka ada rasa yang nggak berlebihan kalau bilang takut ya. Takut, grogi, Grogi. Takut dicaci. takut Dicaci. caci. Karena yang udah-udah begitu. Yang udah begitu melihat dari pengalaman-pengalaman di lapangan. Nah, berarti sekarang kalau menurut lu nih, kenapa anak-anak di Indonesia, termasuk mungkin seumuran kita juga masih ada sih ya, masih banyak juga, kurang minat untuk dalam literasi itu kurang, minim gitu. Kenapa? Ya kalau menurut gue pribadi sih, karena memang kita nggak bisa tergerus oleh perkembangan zaman, teknologi. Gadget. Nah, sekarang ada yang gue bahas nih. Ada yang gue tanya sama kalian berdua. Apa tuh? Menurut lu apa sih sekarang tuh yang membuat di negara kita ini minat bacanya itu kurang, literasinya kurang? Kalau menurut gue pribadi sih pengaruh dari pesatnya perkembangan teknologi yang sungguh luar biasa canggih. Tapi kita nggak bisa mengimbangi. Tapi kita nggak bisa mengimbangi, memanage diri kita untuk meningkatkan kualitas pemahaman kita. Apalagi sekarang dikit-dikit nggak usah susah baca, search, Iya. ya kan? Oh, Sehingga iya. sehingga pengetahuan itu bukan lagi disimpan di sini, Iya. tapi di sini. Oh iya, di Handphone. handphone. Emang sih, emang kita buka Google juga apa aja kita bisa cari. Semua bisa pertanyaan jawabannya adalah Google. Iya. book juga. Makanya namanya smartphone. Jadi yang smart itu handphonenya. Makanya kita harus bijak. Hanya bijak. Harus bijak menggunakannya. Nah itu pendapat lu gimana coba Ki? Gue pengen denger nih dari Kalau dari pendapat gua sih faktor besarnya benar yang kata kami bilang, emang gadget sih. Bener, pasti salah. Iya, ini jadi sombong. Ya benar, gua sependapat. Faktor terbesarnya itu sih. Faktor terbesarnya itu adalah penggunaan gadget yang nggak bijak dari kitanya sendiri gitu. Kita terlalu bersandar sama gadget gitu. Padahal
buku-buku itu juga apa ya, pembahasan ilmunya itu, jawaban segalanya itu juga ada di buku gitu. Ada di buku. Lebih apa ya, kalau menurut gua lebih valid sih. Lebih valid di buku, iya. Lebih Karena afdol lah gitu Lebih mungkin. afdol. sudah memfilter Iya. sesuai dengan standar yang benar. Karena kalau di apa maksudnya di internet. Internet. Itu rawan ini ya, rawan hoax ya. Rawan hoax. Mereka itu bisa, kalau nggak salah, ada tuh kayak Wikipedia aja Oh, di edit, di bisa pleset diplesetin gitu. gitu. Itu yang Iya, nah bahaya. itu contohnya kayak gitu sih gitu. Itu bahaya, makanya kalau kita sampai nggak bijak untuk menggunakannya, nah itu kita bisa jadi korban hoax tuh. Nah, bagaimana kalau menurut kalian itu kan sangat related sama para penulis buku tuh. Apakah mereka menjadi terancam? Maksudnya terancam tuh karya mereka tuh jadi tidak bisa diedarkan lagi. Ya karena emang karya tulis itu udah gampang kan Iya, dibuka gitu di internet. iya makanya kan para penulis juga bikin strategi bukunya itu, atau penerbitnya lah gitu. Iya. Itu akhirnya mengalokasikan terbitan bukunya itu dijadiin e-book, jadi bisa diakses lewat internet. Karena minat baca buku yang fisiknya itu kurang sih sekarang. Nah, itu kan sangat berkaitan sama kayak ke toko-toko tuh. Benar nggak sih? Benar. Ya, kita Imbasnya sebut aja juga ya, banyak sih, ya kan ke situ kan. Nah, Tentu menurut gua, kalau menurut gua ya itu ya bisa agak sedikit berkurang minatnya untuk datang ke situ iya, toko gitu. mengancam juga ya Iya. toko-toko buku gitu. Ancaman paling besar sih kalau menurut gua untuk penulisnya itu menjadi ancaman sendiri, tapi paling besar itu untuk generasi yang akan datang. Itu ancaman terbesar yang akan merasakan dampak dari kesalahpenggunaannya gadget atau smartphone. Tapi benar juga sih, kalau kita bahas gimana efeknya, semua bakalan kena dampaknya. Kan semua dampaknya, walaupun sebenarnya ada sisi positifnya juga. Pasti dong, pasti ada sisi positifnya tuh pasti ada. Iya. Oke, nah kira-kira efeknya apa nih? Kalau kurangnya literasi bagi generasi milenials ke depannya tuh? Efeknya Ya, udah jelas. Kan dari dulu buku itu kan jendela dunia. Gitu. ya itu. Adab, ilmu itu kan ada di buku tuh gitu. Kalau sampai kita kurang literasi, terpaku sama gadget, ya bisa jadi ke depan udah gak ada adab di negeri ini. Dan ya sebenarnya yang jadi masalah bukan gadgetnya, Bukan gadgetnya tetapi sih memang. kita yang salah Kita yang Menggunakannya kita, ya yang kalau bisa dibilang memang kita kaum berbahan. Ya, Masih maksudnya banyak, masih ya kita aja lah kita. Ya, Kita kita aja. kita aja. Kalian enggak. Paling enggak. tapi kan gini sih, emang ada oknum yang punya akses lebih lah untuk bermain di internet itu, mengeksplor internet itu. Dia melakukan propaganda, memang propaganda di internet supaya tanda kutip meracuni kita supaya kita itu betah untuk main itu. Iya. Itu menjadi rahasia umum sih. Gue sendiri aja kadang-kadang nggak sadar kan main handphone. Gue ada yang gue baca tuh ada di handphone. Berita. Nah, Terus setelahnya gue kemana lagi? Lompat-lompat lagi. Tuh. Akhirnya gue sadar, udah 2 jam nih gue duduk di sini main Iya. handphone gitu. Nah itu, Udah. gue jadi kayak berasa kaum berbahan. Nah menurut lo ada pesan gak nih buat kaum berbahan? Kaum Iya. kaum Ya kaum kayak gue dah. Iya. Mendingan langsung aja pesan ngebuat gua gitu. Ya, pesan deh. Ya oke, nggak apa-apa. Nah, ya pesan Kenapa? gua Coba ya
kalau kalau gue pribadi ya dikasih ruang untuk bisa berpendapat, khususnya pesan untuk kaum yang sekarang milenial yang waktunya akan sangat banyak berinteraksi dengan handphone, gadget, Yes. smartphone, ya pesannya cuma satu, sadar bahwa tidak selamanya hidup kita itu bisa tergantung pada gadget. Karena ketika baterai HP pun gadget aja udah selesai. Iya. Gimana ketika nanti benar-benar gadget itu ketinggalan? Gimana kita bisa manage diri kita kalau semuanya digantungkan hidup kita sama gadget? Bahkan udah pergi jauh, rela pulang gara-gara HP-nya ketinggalan. Karena segala macam informasi ada di situ, dan itu dia yang harus disadarkan oleh kaum milenial saat ini. Iya. Tapi tadi lu bilang apa? Handphone itu baterai bisa habis. Hmm. Kan ada casan. Ada casan dong. Iya, maksudnya. Oh. Maksudnya ketika kita menggantungkan hidup sama gadget itu benda yang sangat lemah dan tergantung sama casan. Gak ada casan aja iya. bisa langsung kehilangan data kita. Itu maksudnya gue tuh mancing penjabarannya lebih panjang lagi dari situ. Berarti lu menjebak. Sebenarnya itu bukan mancing penjabaran, cuma yang pemahaman dia yang data. Iya. Tapi Nggak kan apa-apa. teknologi emang teknologi itu jadi kayak pisau bermata dua ya kan. Tapi kan di masa pandemi sekarang apa-apa memang diandalkannya dengan teknologi gitu. Sekolah pun sekarang hampir semua dari Apalagi sekarang lagi ya kondisi kayak begini. Nah, pandemi kayak gini. pertanyaan gua sih, menurut lu sekolah daring ini apakah menjamin tumbuhnya literasi di kaum apa ya, terpelajar Indonesia lah khususnya? Kalau menurut gua pribadi, yang gua juga seorang guru ya, Guru silat. Guru silat lihat gadget gimana? Bukan. Ya. Bukan. Ya sebenarnya kalau menjamin atau enggak, semua punya persentasenya masing-masing. Ada yang ketika kita benar-benar bisa memanfaatkannya sesuai dengan kaidah, itu bisa menjadi literasi yang baik untuk kedepannya, jadi pembelajaran, jadi media baru, jadi ranah baru. Tapi ketika segala macam unsur-unsur lain tidak mendukung untuk kita bisa menggunakan gadget, salah satunya sinyal, kemampuan ekonomi, dan lain sebagainya, dan tetap dipaksakan, akan menjadi malah kegagalan yang massal. Jadi ketika aturan bisa dengan tatap muka yang bisa berjalan walaupun dengan merangkak tetap berjalan, malah mati. Karena apa? Karena tidak didukung dengan unsur-unsur lain sih kalau menurut gua. Kalau ada lu tambahan nggak? Ya kalau gue coba berkaca sama diri gue sendiri. Gue belajar tatap muka aja kadang suka nggak masuk. Apalagi cuma lewat gadget. Apalagi semua lewat gadget. Udah gitu, gue bisa sambil santai kan belajar. Walaupun emang kita kemarin nggak ngerasain ya, Iya. dikit dong, sedikit dong. Sebentar Ya kan? lagi. Ya di situ gue bisa sambil ngopi, bisa sambil rokok lah, nggak kelihatan kan? Iya, jadi karena terlalu santai, menurut gue kurang sih Kurang untuk depannya. untuk disiplinnya, terutama Disiplinnya, untuk iya. disiplinnya kurang. Pekertinya berarti ya. Ya, itu menurut gue. Tadi kalian udah menyampaikan pesan kalian ya buat kaum rebahan. Buat gua gitu. Ya buat gua. Kaum rebahan. Ya itu. Ya oke, terima kasih lah. Sedikit bijak lah. gitu, Tapi- dalam menggunakan gadget. Tapi kalau bisa sih, kalau gue bilang kaum rebahan itu bisa kita lihat aksi dia ketika dia bangkit dari rebahannya tuh. Baru. Ya, jadi kaum rebahan itu kita jangan kita anggap kalian masa depannya suram. Nah, kaum rebahan itu bisa kita lihat ketika dia bangkit dari rebahannya. Siapa tahu bisa bikin revolusi itu kan. Betul. Widih, revolusi loh. Iya. Soalnya bisa jadi diamnya dia itu menyusun strategi untuk Ah, bangun. itu yang dimaksud. Daripada bangun tapi malah ngerecokin yang lain. Iya, itu. Kalau gue sih emang juga kaum rebahan. Karena gue kenapa jadi kaum rebahan? Karena kan hal-hal besar itu dibangun dari mimpi. Maka perbanyaklah. Sebenarnya kalau mimpi itu gratis. Enggak, itu bohong ya. Itu Iya. jangan dimaknai dengan Iya. secara kata-kata. Jangan ditelan dalam-dalam. Gitu. Ini bangkunya turun mulu. Ya itu
Dan itu dia, kalau menurut gue pribadi sih sangat penting ya literasi itu, khususnya bagi Ya. kita, bukan hanya untuk mereka yang saat ini masih duduk di bangku sekolah, bahkan sampai yang sudah lulus, sudah Sudah bekerja, sudah menua. Literasi itu sangat penting, apalagi di hidup di keadaan sosial. Iya. Karena kalau menurut gue ya, semakin baik seseorang di dalam berliterasi, dia akan semakin pandai di dalam bersosial. Iya, Betul. 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 Walaupun niat dia baik, tapi ketika delivery-nya dia tidak baik, maka niat baiknya tidak menjadi sesuatu yang baik. Iya. Karena berarti apa? Berarti cara menyampaikan, cara memberikan itu menjadi salah satu faktor terpenting di dalam menggolongkan kegiatan dia baik atau enggak sih, kalau menurut gua. Betul. Jadi penting banget ya, bukan hanya untuk milenial, Iya, bukan. untuk yang udah dewasa. Dan iya bisa masuk ke semua bagian orang-orang. Benar, gue setuju yang masalah berhubungan sama sosial tadi, karena itu bakal meningkatkan apa ya, tingkat kepedulian kita terhadap sesama, terhadap semuanya. Iya, kita ajarin orang itu, kalau dia nggak ngerti ya kita ajarin, kita bantu dia. Iya. Kita dibekali dengan ilmu yang kita pelajari dari sejak kecil, dari SD, SMP, SMA, kuliah. Tapi dengar-dengar sekolah udah mau buka loh Januari. Iya nih, alhamdulillah senang juga sih. Walaupun dengerin. masih Proses. terbatas, katanya masih terbatas. Proses untuk kembali normal. Iya. Ya, Kita doakanlah semoga Ya. bisa kembali normal. Karena penting sih sekolah tatap muka. Penting Penting. sekolah tatap muka. Yang tadi Karena kita bahas, bisa ya. membangun emosional antara anak dan guru. Iya. Gue mau bayangin kalau kita tatap muka terus gitu, si anak ketemu sama gurunya di mall, padahal itu gurunya dia yang Iya, ngajar tapi gitu. nggak kenal. Itu tingkat emosional. Itu nggak kenal. Gurunya nggak kenal, murid juga apalagi, Iya. ya kan? Karena cuma sebatas Iya. layar, lewat layar. Layar. Itu sangat berpotensi kalau menurut gua. Iya. Bisa terjadi. Walaupun Kalau yang tatap muka saja sudah banyak tindak kriminal yang terjadi, apalagi dengan tatap layar yang tidak terbangun ikatan emosional, bisa lebih parah. apalagi mereka juga kan harus apa ya, kenal satu sama yang lainnya gitu kan, Betul. sama teman-temannya gitu. Sahabat. Sahabat. Ya pokoknya berhubungan dengan yang lain dah, bahkan bisa jadi sesuatu yang berkepanjangan efeknya. Iya. Nah, berarti sekarang yang kita lakukan ini kita sedang berliterasi nih. Iya. Berliterasi. Bukan hanya sekedar berliterasi, tetapi mencoba untuk membangkitkan semangat kaum milenial saat ini, dan mencobalah untuk sedikit memberi rangsangan bahwa ada sesuatu yang harus tetap kita jaga walaupun tidak terlihat. Betul. Suka gua sama dia nih. Iya, lama-lama ya. Cium dong. Aduh. Narasinya bagus. Narasinya bagus. Narasinya. Berarti ya itu salah satu kalau cara kita menyampaikan literasi, kalau bisa itu kita sampaikan dengan keilmuan yang dalam, kan? Ya. Ya makanya jangan dilihat dari kitanya. Jangan dari kita, Jangan dari kita. jangan Betul. dilihat dari orang luar. Ya. Tapi siapa tahu isi otaknya itu Kosong. nggak pernah tahu gitu kan. Iya. Ya selama Walau sendiri. apa yang dikeluarkan itu bisa bermanfaat ya ambil. Walaupun itu keluar dari bagian belakang ayam, kalau yang keluar adalah telur ya ambil. Tapi kalau keluar walaupun dari belakang raja sekalipun, kalau emang kotoran ya jangan diambil. Ini analoginya tuh masuk gitu. Analogikannya pintar, dia pintar. Masuk. Tidak. Masuk. Saya kan hanya bisa begini karena bergaul dengan Anda. Ya, Ya, berarti- pokoknya tetap semangat untuk kaum milenial saat ini, karena yang akan melanjutkan estafet perjuangan bangku pemerintahan Anda semua. Anda nanti. semua. Bangkit dari rebahan, bikin revolusi. Betul. Iya. Pesan gue nih, jangan kerjaan gue deh, kalian dulu. Pesan terakhir aja. Untuk Untuk generasi milenial, mau yang rebahan, mau yang enggak rebahan. Semuanya. Ya. Singkat Sekali ya. lagi ya, singkat aja. dari gua, coba lebih tumbuhkan lagi simpati dan empati kita yang kayaknya mati suri. Maksudnya gimana Akhir-akhir coba, ini. sorry. Iya, akhir-akhir ini gue ngelihat sih kayaknya
kepedulian kita, simpati dan empati kita tuh kayaknya menghilang gitu, menghilang. Iya, gue paham. Jadi coba kita lebih apa ya, lebih meningkatkan rasa-rasa itu lagi, memunculkan rasa-rasa itu lagi gitu. Kita ingatlah saudara-saudara kita yang kurang beruntung dari kita gitu. Jadi di kondisi sekarang kan harusnya belajar untuk saling berbagi, saling mengerti gitu deh. Kalau gue pribadi sih pesan singkatnya, ya sadarkan diri kita masing-masing bahwa yang bagaimana negeri ini ke depannya tergantung di kita yang sekarang. Betul. Dan di pundak kita ini banyak harapan yang bergantung. Tetap semangat. Kalau dari gue, buat kalian generasi milenial, buat para pemuda, kalian harus beda dari yang lain. Paham gak maksudnya? Berani beda itu Iya. baik. Berarti beda itu baik. Udah itu aja. Oke deh. Mungkin udah ya. Udah dulu. Ngoceh pikiran kita kali ini, semoga bisa memberikan sebuah motivasi baru, bisa mengevaluasi baru dan memicu semangat baru untuk kalian. Ada Salam. manfaatnya. Iya, salam dari kita. Ngopi. Kopi Joni. Itu nggak boleh nyebut nama Oh, itu iya. dong. Itu Iya. nama. Ngopi, ngoceh Ngoceh pikiran. pikiran. Suaranya.